Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Henusa Cahya Putri dengan NIM 19423040, mahasiswi jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonom Islam di Indonesia. Hal ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Pemikiran dan Sistem Ekonomi Islam. Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia. Pasang surut pemikiran ekonomi Islam juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kehadiran ekonomi Islam sebagai praktik keseharian diasumsikan datang bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri, melalui para pedagang Arab, Persia, dan India. Implementasi ajaran Islam tentang tijarah telah ditunjukkan oleh para pembawa ajaran Islam tersebut. Gagasan tentang ekonomi Islam di Indonesia telah muncul sejak awal abad 20 ketika Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam atau SDI. Pemikiran ekonomi Islam Indonesia. Pra-kemerdekaan atau Orde Lama dan Orde Baru. Tokoh-tokoh nasional terkait dengan kepemilikan riba dan zakat. Yang pertama, Hos Cokro Aminoto. Raden Haji Omar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Beliau lebih dikenal dengan nama Hos Cokro Aminoto, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia yaitu Syarikat Islam (SI) yang kemudian berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Cokro Aminoto merupakan ketua Syarikat Islam dan menjadi pemimpin PSI dan PSII hingga akhir hayatnya. Dikenal sebagai tokoh nasional yang beraliran sosialisme religius. Corak pemikiran. Sosialisme Islam yang digagas oleh Cokro Aminoto memiliki dasar yang berbeda dengan sosialisme yang digagas oleh Karl Marx. Dipakainya kata Islam dalam bangunan pemikirannya untuk memberikan dimensi yang lebih mendalam kepada cita-cita sosialisme religius, yaitu dikukuhkannya dasar mula cita-cita kemasyarakatan. Sosialisme Islam yang dikemukakan oleh Cokro Aminoto merupakan sosialisme yang telah berjalan sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan demikian, sosialisme Islam tidaklah dipengaruhi oleh paham sosialisme yang berasal dari Barat, yang baru berkembang pada abad ke-19. Pemikiran politik sosialisme Islam yang menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama pergerakannya. Cokro Aminoto adalah salah satu tokoh Muslim pertama di Indonesia yang menggagas perpaduan Islam dan sosialisme untuk pertama kalinya. Konsep kepemilikan. Cokro Aminoto menurutnya, sosialisme berdasarkan Islam tidak mengatur mengenai kepemilikan harta benda individu. Yang diatur dalam Islam adalah perilaku cara mendapatkan harta dan penggunaannya. Singkatnya, kepemilikan harta benda merupakan hak masing-masing orang. Namun, hal yang berbeda bila menyangkut kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah harus dikuasai oleh negara atau land sosialisme atau state sosialisme. Hal ini menurutnya sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah ketika ia memegang kekuasaan negara, bukan tentang kepemilikan total atas tanah oleh negara, melainkan menjamin ketersediaan anggaran negara untuk menghidupi rakyat dan membiayai perjuangan umat ila kalimatillah. Sebuah negara dibangun bukan hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang, bukan pula hanya untuk menghidupi satu generasi saja, melainkan juga harus memikirkan kelangsungan hidup dan generasi-generasi berikutnya sekaligus. Tentang riba. Cokro Aminoto meskipun secara mutlak mengharamkan praktek riba yang dimaksud oleh Cokro Aminoto bukan tingkat bunga yang tinggi. Namun, riba pengertian Cokro Aminoto adalah memakan keuntungan orang lain, seperti memakan hasil pekerjaan orang lain, tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagian orang yang turut bekerja dan semua pekerjaan yang serupa. Mengenai riba, Cokro Aminoto berupaya memadukan konsep riba dalam Islam dengan konsep miwardi
Karl Marx untuk menentang kapitalisme. Menurutnya keuntungan Miwardnya adalah dilarang sekeras-kerasnya oleh agama Islam karena termasuk dalam perbuatan memakan riba. Zakat. Menurut Cokro Aminoto, perintah tentang kedermawanan dalam aturan Islam memiliki dasar sosialistik, membangun rasa ridho, pengorbanan diri dan rasa melebihkan keperluan untuk umum daripada keperluan diri sendiri, membagi kekayaan sama rata di dalam dunia Islam, sebagaimana membayar zakat merupakan sebagian dari rukun Islam, menuntun perasaan orang supaya tidak menganggap kemiskinan itu suatu hinaan. Tokoh yang kedua, Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911 dan wafat di Jakarta pada 15 Februari tahun 1989 pada umur 77 tahun. Syafruddin Prawira Negara pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta pada bulan Maret 1950, dia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp5 ke atas sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin. Syafruddin kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama pada tahun 1951. Sebelumnya, ia adalah Presiden Direktur Japasce Bank yang terakhir dan yang kemudian berubah menjadi Bank Sentral Indonesia. Corak pemikiran Syafruddin Prawira Negara menempatkan sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Menurutnya, dasar sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan dasar sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara bukan Islam. Kesamaannya menyangkut dua hal. Yang pertama, kesamaan tujuan, yaitu mencari kepuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat baik individu maupun keseluruhan. Yang kedua, kesamaan prinsip. Disebut juga motif ekonomi, yaitu tiap individu atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama daripada semestinya untuk memenuhi keperluan-keperluan hidupnya. Menurut Syafruddin, yang membedakan kedua sistem ekonomi Islam dan Barat adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi kedua sistem tersebut. Ia mendefinisikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi oleh dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Konsep kepemilikan. Mengenai kepemilikan, Syafruddin Prawira Negara berpandangan bahwa tujuan kepemilikan dalam Islam bukanlah mengejar kemakmuran akan barang dan benda, melainkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam konteks ekonomi Islam merupakan homo economicus dan homo religius, yang artinya hak milik selain merupakan hak pribadi juga mempunyai fungsi sosial. Hak milik individu dan hak milik kolektif diakui dalam Islam, tetapi tidak memperkenankan hak itu dipergunakan secara sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Tentang riba, Syafruddin Prawira Negara memiliki pemikiran yang berbeda daripada ulama dan ekonomi muslim pada umumnya. Beliau tidak menganggap bunga bank sebagai riba. Menurutnya, bila ada yang mengatakan bahwa bunga itu riba, maka pendapat itu disebabkan mereka kurang mengerti tentang bunga sebagai alat untuk memperbesar produksi masyarakat. Ia berpandangan bahwa yang dihalalkan Allah adalah jual beli yang bersih, yaitu transaksi yang mendasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, yang tidak bertujuan mengambil hak orang lain di luar izin dan kemauannya, serta dan terhindar dari perilaku batil dan curang. Memperoleh keuntungan diperbolehkan oleh Allah, tetapi dengan syarat dijalankan dengan suka rela dan ketulusan hati kedua belah pihak. Syafruddin Prawira Negara menyimpulkan bahwa riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana salah satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dan dari pihak lawannya yang lemah, sehingga bila ada transaksi yang bukan berdasar suka sama suka, tetapi karena pihak yang satu terpaksa menyetujui karena tidak ada alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh ekonomi yang kuat itu adalah riba. Tentang zakat, Syafruddin Prawira Negara memulai pandangannya dengan analisis kelas. Beliau mengkritik doktrin sosialisme Marxisme yang menganjurkan penghapusan perbedaan kelas dengan revolusi.
Bagi Syafruddin, selama ada manusia di dunia ini, maka selama itu pula tetap akan ada golongan kaya dan miskin. Zakat bagi Syafruddin Prawira Negara merupakan perintah bagi kaum hartawan untuk meringankan beban kaum miskin dan tertindas. Pembayaran zakat merupakan perbuatan ihsan dari yang kuat ekonominya untuk kepentingan-kepentingan yang lemah ekonominya, guna memperkuat dan memperbaiki syarat-syarat hidup yang lemah. Tokoh yang ketiga, A.M. Saifuddin. A.M. Saifuddin atau bernama lengkap Ahmad Muflih Saifuddin lahir di Cirebon pada 8 Agustus 1940 dan wafat pada umur 80 tahun. Beliau adalah mantan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Republik Indonesia. Salah satu karya bukunya yang berjudul Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam. Dalam buku ini diungkapkan bahwa pada awalnya ekonomi dan agama itu menyatu, tidak terpisah. Dan buku lainnya yang berjudul Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam. Buku ini mengupas masalah riba. Di dalamnya dijelaskan bahwa Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280 telah membeberkan secara jelas dan tegas tentang hukum riba dan bagaimana gambaran pelaku-pelaku riba di dunia ini, serta siksaan yang akan mereka peroleh pada hari kiamat nanti. Cara pemikiran. Menurutnya, ekonomi Islam haruslah tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensinya. Perangkat nilai-nilai ini di satu pihak akan berdasarkan pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dan di pihak lainnya, interaksi nilai-nilai ini akan membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dihendaki oleh sistem. Tentang kepemilikan, A.M. Saifuddin merumuskan beberapa ketentuan dalam hal kepemilikan sebagai nilai dasar dalam konsep ekonomi Islam. Nilai-nilai itu meliputi: yang pertama, kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya, bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu wafat, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Dan kepemilikan yang ketiga adalah kepemilikan perorangan, tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum. Tentang riba. Mengenai persoalan riba dan bunga, A.M. Saifuddin memandang bunga termasuk sebagai riba. Sistem ekonomi ribawi menurutnya hanya akan menuntun manusia pada kerusakan dan krisis ekonomi. Sistem ekonomi ribawi adalah bencana bagi manusia dan yang tidak saja merusak iman dan akhlak, tetapi juga merusak kehidupan ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh sifat riba, tamak, egois, curang, dan spekulatif. Dalam perbankan misalnya, penghapusan segala bentuk riba dilakukan bukan dengan cara menutup bank yang ada, melainkan membersihkan bank-bank tersebut dari praktik riba. Tentang zakat. Menurut beliau, zakat merupakan nilai instrumental ekonomi Islam. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat yang dikelola oleh negara akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan sehingga negara bisa mengambil manfaat sebesar untuk kepentingan pembangunan dan dalam spektrum yang lebih luas karena akumulasi hasil zakat. Zakat dapat menjadi instrumen yang sangat solutif dan sustainable di tengah masalah kemiskinan umat. A.M. Saifuddin mengajukan 3 langkah strategi penerapan zakat. Yang pertama, pre-financing access, yaitu akses pendanaan secara luas dan tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Yang kedua, pengelolaan zakat perlu menerapkan prinsip profit and loss sharing atau PLS. Penerapan PLS secara keseluruhan dalam perekonomian akan memberikan kontribusi devaratif berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan zakat dan menjadikan sebagai investment safety net. Bekerjasama dengan lembaga amil zakat LAZ dengan lembaga keuangan syariah LKS. LAZ dapat menjadi penjamin dana bagi LKS yang akan disalurkan sebagai zakat produktif. LAZ akan menjamin dana kepada LKS apabila dalam proses penyalurannya mengalami kerugian investasi. Selain itu, A.M. Saifuddin juga mengeluarkan wacana kewajiban pembayaran zakat di Indonesia yang tidak hanya mengikat untuk orang Islam saja, namun juga berlaku untuk non-Muslim. Perbedaan antara tokoh-tokoh tersebut terbagi kepada 2 golongan.
Yang pertama, tokoh yang menggunakan basis ide-ide sosialisme untuk meletakkan dasar pemikiran ekonomi Islamnya. Golongan yang pertama terdiri dari Cokro Aminoto dan Saprudin Prawiranegara. Namun, sosialis yang dimaksud adalah sosialis religius, yaitu suatu pandangan yang bertekad mewujudkan sebuah tatanan sosial yang berlandaskan keadilan sosial, tidak ada penghisapan, dan terwujud kesetaraan yang berdasarkan nilai religius. Bagi sosialisme religius, nasionalisme sebagai alat produksi dalam masyarakat bukanlah merupakan tujuan yang terakhir, melainkan hanya alat atau cara mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Sebab tidak selalu nasionalisasi itu mencapai maksudnya, yakni bertambahnya produksi atau lancarnya dan meratanya distribusi. Meskipun kepemilikan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menggapai masyarakat yang adil dan makmur, namun terdapat perbedaan dalam tatanan epistemologi. Yang pertama, Cokro Aminoto terlihat menggunakan analisis sejarah yang diperkuat dengan ayat-ayat Al-Quran untuk merumuskan pemikirannya. Ia memikirkan tentang suatu tatanan masyarakat ideal yang berdasarkan Islam. Sedangkan Saprudin Prawiranegara yang dapat dikatakan sebagai representasi pengembangan pemikiran ekonomi Islam dengan pendekatan adaptif terhadap teori ekonomi konvensional arus utama yaitu mainstream, sebagaimana yang bisa ditangkap dalam pemikirannya mengenai riba dan bunga. Pada pemikiran ekonomi Islam dengan pendekatan resitatif yang mengacu kepada ketentuan legal formal ajaran Islam, Saprudin Prawiranegara justru melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menjelaskan ajaran agama dengan analisis rasional ekonomis. Golongan yang kedua, tokoh yang menolak sama sekali penyamaan terhadap ide-ide sosialis. Adapun golongan kedua terdiri dari A.M. Saifuddin yang menolak seutuhnya ekonomi konvensional barat, kapitalis maupun sosialis, serta menunjukkan Islam sebagai sistem nilai kehidupan yang universal yang menyelamatkan krisis kemanusiaan sebagaimana tercermin pada kehidupan masyarakat Islam di era Nabi SAW. Model pembangunan sosioekonomi yang berdasarkan model liberal kapitalistik dan teori pertumbuhan neoklasikal maupun model Marxis dan neo-Marxis hanya didasarkan pada kehidupan materialistik dan hedonistik. Untuk itulah mereka melihat sistem ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya, di mana sistem ekonomi Islam memiliki nilai-nilai atau asas kebenaran, kebaikan dan keindahan. Sistem mampu mengangkat manusia dari akses penindasan, penekanan, kemiskinan, kemeralatan dan segala bentuk keterbelakangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang saya ambil dari berbagai jurnal. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.